Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ihsan Patola dari Teknik Informatika kelas 4A, NIM 2230 511011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang promosi dan pengaruhnya terhadap animo calon mahasiswa baru dalam memilih perguruan tinggi swasta. Kita ke pendahuluan. Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, mendorong mereka untuk meningkatkan mutu dan kualitas melalui berbagai keunggulan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah menurunkan minat calon mahasiswa baru terhadap program S1. Fenomena ini terjadi karena program kejujuran setingkat diploma lebih disukai, mengingat biaya kuliah yang memilih jalur pendidikan yang langsung memberikan pekerjaan. Masalah utama yang akan dihadapi perguruan tinggi adalah kurangnya promosi yang efektif. Promosi penting untuk mengkomunikasikan keunggulan dan menarik calon mahasiswa. Upaya promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, cetak, dan lainnya untuk menyampaikan informasi dan menarik perhatian. Pelayanan kepada calon mahasiswa baru juga perlu ditingkatkan karena pelayanan yang sangat baik sangat berpengaruh terhadap minat dan jumlah mahasiswa. Selagi itu, perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian dan mengabadikan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini mencukup kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kita ke daftar langsung aja ke perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika yang digunakan unit bisnis untuk mencapai sasaran pemasarannya, mencangkup keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus menentukan biaya yang diperlukan dan mengalokasikan anggaran pemasaran dan berbagai alat dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi variabel yang dapat mengendalikan untuk mencapai tingkat penjualan yang diinginkan di pasar sasaran. Setelah produk diluncurkan, strategi pemasaran adalah awal mungkin perlu disesuaikan. Strategi pemasaran akan berbeda tergantung pada peran perusahaan dalam pasar. Apakah sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau penggarap relung pasar. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran. Pemasaran adalah proses menetapkan tujuan pemasaran bagi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang besar, serta merencanakan dan melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut dan mengukur kemajuannya. Globalisasi mendorong perusahaan untuk memasarkan produk di luar negara asal, menjadikan pemasaran internasional bagian penting dari strategi mereka. Manajer pemasaran berperan dalam mempengaruhi permintaan pelanggan yang bervariasi berdasarkan ukuran bisnis, budaya organisasi, dan konteks industri. Dalam perusahaan besar, manajer pemasaran dapat berfungsi sebagai umum untuk produk yang mereka kelola. Untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami bisnis dan pasar mereka secara mendetail dan objektif. Manajemen pemasaran seringkali ditumpang tindih dengan perencanaan strategis dan menggunakan alat-alat dari ilmu ekonomi dan strategis kompetitif untuk menganalisis konteks industri seperti 5 kekuatan Porter, analisis kelompok kompetitor strategis, dan analisis rantai nilai. Program pemasaran paling berdasarkan dari pemasaran adalah produk yang merupakan tawaran nyata kepada pasar, meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, dan kebijakan pelayanannya. Variabel penting lainnya yaitu harga yakin, jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk tersebut.
Harga perlu disesuaikan dengan nilai produk yang ditawarkan. Menurut pandangan pelanggan atau para pelanggan lain akan beralih ke pesaing lainnya untuk memilih produk mereka. Variabel berikutnya yaitu tempat, karena menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk tersedia dapat diperoleh berbagai konsumen sasaran. Kesimpulan, tinggi atau rendahnya animo mahasiswa baru terhadap perguruan tinggi tergantung pada kualitas perguruan tinggi itu sendiri dengan menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya, dan ini merupakan daya tarik utama. Meski promosi perguruan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan animo mahasiswa baru, namun peranan terpenting adalah informasi dari alumni maupun mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tersebut. Jika kualitas perguruan tinggi tidak terjaga dengan baik, maka mahasiswa ataupun alumni dengan sendirinya akan menyebarkan informasi ke anak saudaranya, dan ini perannya tinggi dalam membangun meningkatkan animo calon mahasiswa baru. Oleh karena itu, potensi dan keunggulan perguruan tinggi harus dikerahkan semaksimal mungkin untuk menghadapi persaingan. Jadi sangat penting bagi perguruan tinggi melakukan branding untuk mengenalkan kampus mereka. Maka dari itu perguruan tinggi harus memiliki branding yang baik untuk tetap eksis menghadapi persaingan antara perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi asing yang juga makin gencar melakukan promosi untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.